Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari reporting tutorial mata kuliah Komunikasi dan Promosi Kesehatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sofatul Umami dengan NIM 2111304084 dari kelas B. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu skenario-nya. Bagaimana bisa? Anak S 5 tahun merupakan anak TK di suatu desa di pinggiran pegunungan. Anak tersebut selalu terlihat lesu dan berat badannya kurang dari normal. Sebagian besar anak-anak di desa tersebut mengalami hal serupa. Tim bagian kunjungan lapangan puskesmas setempat melakukan screening pemeriksaan hemoglobin dan pemeriksaan feses rutin. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan anak-anak penderita anemia dengan infeksi anilostamiosis. Setelah dilakukan peninjauan dan evaluasi, ternyata masih banyak kebiasaan penduduk tersebut yang melakukan defekasi di kebun-kebun dan tidak menggunakan alas kaki. Anak-anak juga belum dibiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dalam mendukung program PHBS. Dari skenario yang saya baca, terdapat 3 LO yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang promosi kesehatan dan tahap-tahapnya mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang metode promosi dan media yang tepat untuk promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tentang PHBS sebagai salah satu gerakan promosi kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan adalah kombinasi dari upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi yang untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individual, kelompok, maupun komunitas. Tahap perencanaan penting untuk memastikan bahwa promosi kesehatan difokuskan untuk memprioritaskan kerja yang sesuai tujuan, yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada klien yang meliputi individual, kelompok, maupun masyarakat. Model perencanaan sangat diperlukan dalam promosi kesehatan karena perencanaan menyediakan cara untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Yang kedua, tahap implementasi atau pelaksanaan adalah tindakan penyelesaian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana perawatan terhadap perilaku yang digambarkan dalam hasil individual yang telah diusulkan. Tahap evaluasi ini sangat penting. Hal yang perlu diperhatikan yaitu standar ukuran yang digunakan yang dijadikan sebagai pedoman evaluasi. Standar ini diperoleh dari hasil dan tujuan yang dimana diharapkan dapat digunakan di suatu kegiatan tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui metode dan media yang tepat untuk promosi kesehatan. Metode dalam promosi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu metode individual dan metode kelompok. Metode individual yaitu metode yang digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik dalam melakukan suatu perubahan perilaku. Di dalam bentuk pendekatannya melalui pembinaan dan penyuluhan dengan cara membantu klien menyelesaikan masalahnya sehingga membuat klien dapat mendapatkan kesadaran dan klien menjadi lebih dapat menerima perilaku tersebut. Yang kedua, melalui interview atau wawancara. Interview ini merupakan salah satu bagian dari pembinaan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak dan mengapa ia belum bisa menerima suatu perubahan perilaku tersebut. Dan yang kedua, metode dalam
promosi kelompok dibagi menjadi 3, kelompok besar, kecil, dan metode promosi secara massa. Dalam metode baik yang digunakan untuk metode yang untuk kelompok besar, seminar, dan ceramah. Sedangkan metode yang baik digunakan untuk promosi kecil seperti role play, kelompok-kelompok kecil, curah pendapat, terus permainan simulasi. Dan metode promosi kesehatan secara massa digunakan untuk menginformasikan pesan-pesan yang dituju kepada masyarakat melalui yang bersifat massa atau publik seperti diskusi atau berpidato tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV maupun radio, terus melalui majalah-majalah, tulisan-tulisan seperti koran atau majalah, melalui billboard atau dialog antara pasien, dokter, dan atau tenaga kesehatan lainnya. Dan media dari promosi kesehatan adalah sarana atau upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi oleh komunikator baik melalui media cetak, melalui media elektronik, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk merubah perilaku ke arah yang lebih positif terhadap kesehatan. Bentuk-bentuk dari media promosi kesehatannya dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk umum penggunaan dan cara produksinya. Berdasarkan bentuk umum penggunaannya, bahan bacaan yang terdiri dari majalah, koran, modul, dan lain-lain. Dan bahan peragaan yang seperti poster seri, poster tunggal, slide film, dan lainnya. Dan cara produksi dibagi menjadi media cetak yang penyampaiannya melalui pesan-pesan visual, media elektronika yang penyampaian pesannya melalui alat bantu elektronik, dan media luar ruangan yang penyampaiannya melalui luar ruangan atau secara umum. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui tentang PHBS sebagai salah satu gerakan dari promosi kesehatan. PHBS adalah suatu perilaku yang dilakukan karena kesadaran diri sendiri suatu perilaku yang dilakukan karena kesadaran diri sendiri sehingga membuat keluarga dan anggota keluarga lainnya dapat menolong diri sendirinya dalam bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dalam masyarakat. Dan langkah-langkah yang dilakukannya melalui edukasi yang melalui pembinaan, terus pembinaan masyarakat, pembinaan suasana, dan juga pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk agar kemampuan untuk mengenal dan mengetahui tentang kesehatan, terutama pada tingkat rumah tangga yang menjadi awal dari pola dan gaya hidup yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.